Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Arsitektur Enterprise yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Surat Masuk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis menggunakan Archimedes. Kami yang beranggotakan yang pertama ada Ristia Sekar Ayu, yang kedua Mutia Karisma, ketiga Anggun Juanita, keempat M. Khairul Ikhwan, kelima Mos Asmi Iskandar, dan keenam adalah saya sendiri Septianto Nugroho. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. BPS Kabupaten Ciamis bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik serta memiliki fungsi penting dalam manajemen surat masuk. Namun manajemen surat masuk masih menghadapi tantangan seperti proses yang tidak efisien, kurangnya integrasi aplikasi, pengolahan data yang tidak optimal, dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak terkoordinasi. Tujuan penelitian. Yang pertama, 1. Rancang arsitektur enterprise efisien dan efektif untuk manajemen surat masuk BPS Kabupaten Ciamis. Yang kedua, tingkatkan kualitas pengolahan surat masuk. Yang ketiga, tingkatkan interoperabilitas dan integrasi sistem pengolahan surat masuk. Dan yang terakhir, berikan rekomendasi dan paduan implementasi arsitektur enterprise surat masuk untuk BPS Kabupaten Ciamis. Manfaat penelitian. Yang pertama, berikan panduan rancang arsitektur enterprise efisien dan efektif untuk kelola surat masuk. Yang kedua, optimalisasi sumber daya dan kurangi duplikasi pekerjaan. Yang ketiga, tingkatkan interoperabilitas dan integrasi sistem. Yang keempat, rekomendasi praktis pengembangan sistem. Yang kelima, referensi bagi peneliti atau praktisi di bidang arsitektur enterprise. Metode penelitian. Yang pertama ada wawancara, yang kedua studi pustaka, yang tiga observasi. Ketiga metode penelitian tersebut dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah tergantung pada tujuan penelitian dan kondisi lapangan. Kombinasi metode penelitian juga dapat membantu untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Prinsip pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Yang pertama, prinsip bisnis. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan serta tugas pokok dan fungsi yang ada di BPS Kabupaten Ciamis. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi harus user friendly dan mudah digunakan oleh user sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Yang ketiga, prinsip data. Data yang ada dikelola dengan baik dan memastikan data tersebut selalu tersedia, akurat, aman, terarsip dengan baik, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, prinsip teknologi. Menggunakan software dan hardware yang sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur TI dan mendukung prinsip bisnis dengan mengintegrasikan seluruh kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk organisasi ini yang pertama ada identifikasi 5W dan 1K pada arsitektur enterprise yang dikembangkan di BPS Ciamis. Untuk yang pertama itu ada what, deskripsinya data surat masuk, data surat keluar, rekap surat, penulis surat. Untuk yang kedua adalah when, sistem aplikasi. Yang ketiga who, staf BPS Kabupaten Ciamis. Yang keempat why, pengolahan data masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word dan Excel. Yang kelima ada where, BPS Kabupaten Ciamis yang beralamat di Komplek Perkantoran Ciamis, Jalan Raya Kusumah Subrata, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk nomor kode posnya 46213. Yang keenam ada how, perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan Archimedes. Berikut value sistem surat pada BPS Kabupaten Ciamis. Untuk arsitektur visinya, tujuan arsitektur enterprise di BPS Kabupaten Ciamis adalah mengintegrasikan sistem surat masuk dan keluar, sementara misinya adalah menyediakan sistem surat menyurat yang cepat, terintegrasi, dan mudah digunakan. Value chain digunakan untuk mendefinisikan tujuan, primary activity, dan support activity di BPS.
Lalu ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis pada arsitektur enterprise mencakup proses bisnis, organisasi, dan fungsi dalam organisasi yang bertujuan mendefinisikan nilai bagi stakeholder. Untuk pengelolaan surat masuk, arsitektur bisnis mencakup yang pertama, aktor, yaitu ada karyawan, manajer, administrator sistem. Yang kedua ada proses bisnis, yaitu registrasi, verifikasi, pengelompokan, dan distribusi surat masuk. Lalu yang ketiga ada fungsi bisnis, itu penerimaan, pengelolaan, pelacakan, dan pencarian surat masuk. Yang keempat, objek bisnis, surat masuk, kategori surat, data surat masuk, status surat masuk. Yang kelima, struktur organisasi yang terlibat, serta kebijakan dan prosedur yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Ajmi Iskandar ingin menjelaskan mengenai arsitektur sistem informasi. Arsitektur bisnis sistem informasi adalah bagian dari arsitektur enterprise yang fokus pada sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis organisasi. Ini mencakup aplikasi, komponen, layanan, data, dan infrastruktur. Teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan surat masuk seperti SMSM, modul registrasi, verifikasi, pengelompokan, distribusi, dan pelaporan. Database surat masuk, kategori surat, dan status surat masuk, serta server aplikasi, database, jaringan, dan keamanan sistem informasi. Selanjutnya, tentang arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini merupakan bagian dari arsitektur enterprise yang berkaitan dengan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan keamanan sistem informasi untuk mendukung operasi bisnis. Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, arsitektur teknologi mencakup data center, server aplikasi, perangkat lunak seperti komputer, printer, dan scanner. Perangkat lunak seperti aplikasi pengelolaan data surat masuk, dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Serta jaringan seperti LAN, WAN, VPN, firewall, perangkat jaringan dan keamanan seperti antivirus, sistem deteksi intrusi, enkripsi, dan autentikasi. Nah, selanjutnya mengenai activity diagram pendataan surat. Pertama ada petugas arsip mengakses menu utama, lalu ada pilih pendataan surat, kemudian data surat masuk dan data surat keluar. Selanjutnya pilih data surat masuk, terus menampilkan form data surat masuk, seterusnya pilih data surat masuk, input data, pilih simpan, lalu kemudian yang terakhir data surat masuk akan tersimpan. Untuk selanjutnya ada menu utama, lalu ada pilih pengarahan surat, lalu pengarahan surat masuk dan pengarahan surat keluar. Nah, kemudian pilih surat pengarahan surat masuk, lalu menampilkan form pengarahan surat masuk, pilih buat pengarahan, lalu input data pengarahan surat masuk, lalu kirim. Selanjutnya pengarahan surat masuk terkirim, dan yang terakhir adalah pengarahan surat masuk akan diterima. Terima kasih. Selanjutnya adalah activity diagram laporan surat. Yang pertama, petugas arsip akan mengakses menu utama, lalu memilih menu pilih laporan surat, kemudian sistem akan menampilkan laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan laporan jumlah surat. Selanjutnya, petugas arsip akan memilih pilih laporan surat masuk, kemudian sistem akan menampilkan form laporan surat masuk. Selanjutnya, petugas arsip akan memilih tanggal dan surat masuk, pilih cek, lalu tekan tombol cetak. Kemudian sistem akan mencetak laporan surat masuk. Next. Selanjutnya ada activity diagram status surat. Yang pertama, sekretaris mengakses menu utama, kemudian pilih status surat, kemudian sistem akan menampilkan status surat masuk dan status surat keluar. Kemudian sekretaris akan memilih status surat masuk, sistem akan menampilkan status surat masuk, kemudian sekretaris sebagai user akan melakukan input status surat masuk, menekan tombol kirim, sistem akan mengirimkan status surat masuk, dan terakhir petugas arsip akan menerima status surat masuk. Sekian penjelasan dari saya.
Oke, saya akan menerangkan tentang use case diagram pada halaman login. Pada user itu bisa melakukan login, lalu menginput username dan password. Setelah login diperiksa, lalu berhasil, nanti di halaman utama itu ada fitur untuk mengelola surat, data master, data surat laporan, dan ada user bisa di situ. Next. Nah, kemudian di use case diagram pengelolaan surat masuk, user bisa memilih atau menu kelola surat, bisa menginput surat masuk, bisa input disposisi atau cetak disposisi, lalu mencari data surat masuk, serta memilih menu data surat. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Anggun Joanita akan menjelaskan bagian LRS, Logical Record Structure, di mana ada tabel surat masuk, primary key-nya ada ID surat, atributnya terdiri dari perihal, asal surat, kode surat, nomor surat, tanggal. Kemudian pada tabel anggota, primary key-nya ada ID anggota, atribut terdiri dari nama, jabatan, password, email. Kemudian ada tabel surat keluar, primary key-nya ID surat, atributnya terdiri dari perihal, tujuan surat, kode surat, nomor surat, tanggal, dan cacatan. Tabel disposisi, primary key-nya ID disposisi, terdiri dari atribut tujuan, tanggal, sifat, keterangan. Tabel bidang, primary key-nya ID bidang, atribut terdiri dari nama bidang saja. Kemudian yang terakhir ada kode surat, primary key-nya ID kode surat, terdiri dari atribut kode surat dan jenis. Lanjut, next. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari presentasi, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Penelitian membuat perencanaan arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM. TOGAF ADM memberikan tahapan jelas untuk merancang arsitektur. Penggunaan TOGAF mudah disesuaikan dengan kebutuhan analisis pada setiap tahapan kerja. Dilakukan gap analisis antara kondisi arsitektur saat ini dan target arsitektur. Dan yang terakhir, penerapan arsitektur enterprise surat masuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Next. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, dukungan stakeholder sangat penting dalam penerapan arsitektur enterprise surat masuk di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, termasuk dukungan biaya dan kepercayaan pada pengembang sistem. Yang kedua, pelatihan periodik diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang baru di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Kemudian evaluasi ulang perlu dilakukan saat mengimplementasikan arsitektur enterprise untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yang kemudian ada implementasi pengembangan arsitektur sistem informasi bisa dilakukan secara bertahap dan prioritas pada bagian yang membutuhkan pengembangan. Yang terakhir yaitu ada software open source bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan dan menghemat biaya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Terima kasih, sekian. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai mata kuliah arsitektur enterprise. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.